DMC. DMC channel. DMC channel. Selamat malam DMC. Selamat malam. Malam. Apa kabar semua ini? Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Tadi lagi bicara apa nih? Saya ngikuti baru sebentar. Apa deh? Oh. Ya, lagi bicara tentang kesaksian, Pak. Iya, iya. Ya, menarik. Ya. Pak Suryadi, apa kabar Pak Suryadi buat kesaksian ya? Iya, Ya, betul, Pak. Ya. Ya, selamat malam, Pak. Iya, iya. Malam. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak. Silakan. Ya, ya sebenarnya menarik ya kalau kita perdebatan ini, semoga jangan sampai ya ini menjadi jalan untuk kita lebih dekat ya kan. Jangan sampai saya kadang-kadang kalau nonton ini agak ngeri juga, apa ini nanti ke depan ini kok sampai seperti ini sekali nih. Tapi mudah-mudahan semakin akur kan, semakin rekat antara kita. Pak DMC Muslim, Kristen, Pak? Muslim, saya Muslim. Oke, baik. Baik, silakan, Pak. Iya. Iya, kalau saya Muslim coba boleh saya bertanya? Boleh Pak Kaci, kalau saya bisa jawab. Baik. Nabi siapa yang paling dekat dengan jin menurut Quran? Yang paling dekat dengan jin? Iya. Yang paling dekat dengan jin, kalau jin ini kan memang dia kalau di surah Az-Zariyat itu kan disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah kan. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi golongan jin ini kalau kita lihat dari konteks ayat ini, dia sebenarnya sama seperti kita. Artinya dia diperintahkan ibadah, dan posisi dia seandainya dia melanggar, dia masuk neraka. Kalau dia beramal baik, amal soleh, masuk surga. Iya. Pertanyaan saya kan nabinya siapa namanya yang paling dekat dengan jin? Nabinya ya, nabi jin ini Rasulullah Muhammad SAW. Oh. Kalau di surah jin itu kan disahkan wa annahu ya. Paling dekat itu ya. Nah, itu jin itu menurut Bang DMC ini berbangsa apa? Jin itu, Kodam itu. Jin ini dia, kalau kita manusia ini diciptakan dari tanah ya. Kalau jin ini kan dia kan diciptakan dari api ya. Jadi jin ini juga ada yang kafir, ada yang Islam kan. Itu di surah jin itu kan disebutkan. Ya, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ya, wa annahu yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, itu kan. Nah, itu kan di situ kan diceritakan ketika jin ini juga dia mendengarkan Rasulullah, apa yang dia sampaikan, kemudian mereka masuk Islam, kemudian mereka berbaiat pada Rasulullah. Jadi masalahnya apa Pak Kaci?
Enggak, masalahnya berarti yang banyak jinnya di Islam ya. Kalau Islam jin itu pada masuk Islam dulu oleh Rasulullah kan. Berarti yang banyak jinnya di Islam, Jin, bukan disalib, bukan ya. Berarti salah jin dong itu Ustadz Somad. Ustadz Somad ngomong jin. di salib itu ada jin katanya, jin kafir. Berarti salah dong ya. Mm. Ternyata di Al-Quran yang dekat dengan jin itu Nabi Muhammad ya. Ya. Jin ini posisinya sama kayak kita Pak Aceh, sama kayak manusia ya. Kalau dia misalnya secara jumlah ya, jumlah jin ini bahkan lebih banyak dari jumlah manusia ya. Waduh. Karena dia umurnya lebih panjang kan, dan dia sekali melahirkan lebih banyak. Dan dia sebenarnya nggak ada masalah dengan jin ini. Jin ini kan sama kayak manusia juga. Maka dia ada dia yang beriman, ada yang dia kafir kan. Jadi dia posisinya sama kayak manusia ini juga. Manusia ini kan ada yang beriman, ada yang kafir juga. Dan dia makhluk Allah juga kan, ciptaan Allah. Dan DMC ini pernah ketemu jin nggak? Enggak pernah. Kan dia berarti belum kenal. Belum kenal. Lain alam ya, alam dia kan golongan gaib. Kita kan alam zahir. Cuman kalau ya. Tapi Nabi Muhammad bisa mengislamkan jin itu bagaimana itu caranya? Kalau memang nggak kelihatan. Iya. Rasulullah kan berbeda sama kita. Dia kan nabi dia pandangan zahir dan gaib dia kan beda sama kita. Karena dia adalah nabi yang dia artinya bahwa jin ini dia nggak punya nabi. Jadi nabi dia itu ya kalau mengikuti nabi yang berlaku saat itu. Maka Nabi saat Muhammad ini ya. adalah Nabi Rasulullah Muhammad, maka nabi dia itu Nabi Muhammad juga. Dan dia memperoleh pengajaran-pengajaran untuk ibadah dia itu mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sholat juga ya? Berarti jin ini pada sholat ya? Ya syariat. Kalau masalah syariatnya ya itu wallahu alam, karena saya pasti nggak tahu. Cuma secara tauhidnya ya, karena kan syariat muamalah yang Muhammad ini kan untuk umatnya manusia kan. Kalau fikihnya kita nggak tahu, tapi secara tauhidnya, pentauhidan dia kepada Allah kan, ya itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitu. Pemirsa, dimanapun Anda berada pada saat ini yang mendengarkan channel Pak Yusuf Manubulu, benar bahwa menurut DMC di agama Islam ini banyak jin yang masuk Islam. Jadi hati-hati dengan jin yang sering ngajak demo. Jangan-jangan kemasukan jin ya. Ya ini Ustadz bener nih, paham Quran nih. Jadi kita patut bangga dengan DMC Channel. Ya, kalau dengan yang nyambung begini enak saya ngobrol. Jadi nyambung alurnya gitu. Santai-santai gini aja memang enaknya ngobrol. Iya, benar ngobrolnya. Haleluya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, yang dapat bidadari. Saya mau boleh tanya ini yang kan, ada pohon di surga sedikit, itu pohon apa aja? Sedikit saya ini ya bercerita membacakan suratul jin ini secara boleh kita kan. Ya, jadi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafrun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Kemudian langsung saya terjemahkan aja ya. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya Oh gitu. Halo? Halo, Pak DMC. Sinyal. Rupanya sinyal nih, putus. Pak DMC. Pak DMC. Dihentikan mungkin sama temennya. Oke, kita terima lagi. BMW. Selamat malam, BMW. Selamat malam, BMW. Selamat malam. Ya, selamat malam. Muslim, Kristen, Pak? Saya Kristen, Pak. Oke, sebentar, Pak ya. Bentar. Tunggu dulu. DMC bisa dengar suara kami? bisa. Halo? Jelas. Ya, Halo, kenapa ya. hilang sinyalnya? Sinyal jelek. Halo. Ya. Ya. Oke. Pak DMC. Halo, ya, halo. Ya, satu hal lagi pertanyaan saya. Boleh ya? Boleh. Kalau saya bisa jawab ya. Apa itu, Pak Kacif? Ada 2 pohon yang ditanam di surga, pohon apa aja? Coba kayak mana ulang lagi, tadi nggak dengar. Ada 2 pohon yang ditanam di surga, namanya pohon apa saja? Pohon yang ditanam di surga. Nggak tahu saya. Oh, belum. Berarti belum sampai ke situ ya. Ya udah. Saya kasih tahu di surat Ar-Rahman itu. Surat 52 ayat yang ke berapa lupa saya ini. Surat Ar-Rahman ya. Surah Nah, itu. Surah apa? Surah berapa? Surat Ar-Rahman. Ya. Surah Ar-Rahman. Iya. Ayatnya lupa saya. Dia sedikit aja, coba terjemahannya. Terjemahannya nanti saya Arabnya agak baca dikit. Agak bisa nebak apa dia. Terjemahannya gimana? Iya, surat Ar-Rahman, surat 55. Ayat 73 kalau nggak salah ya. 73 ya. Pokoknya di situ ada pohon. Halo. Pakai C. Udah ketemu. Iya. Pak DMC udah ketemu? Pak DMC. Ayat 68 coba baca. Sudah ya? Surat 55 Ar-Rahman ayat 68. Ya, Pak DMC bisa dengar suara kami? Sudah ketemu ya? Surat 55 ayat 68. Sudah ditemukan? Pak DMC. Pak Masih. Kacif bisa dengar suara saya? Iya, dengar. Nih, Pak DMC suaranya hilang nih, Pak. Sinyal kayaknya itu. Oke, coba kita terima lagi nih True North.
Trunot. Halo. Ya. Ya, halo. Bapak Muslim Kristen, Pak. Saya pengikut Kristus. Amin. Oh, murtadin. Ya, salam kemenangan dan salam sadar juga kepada Pak Sriyadi. Salam dari Trunos. Saya tinggal di Kanada, dekat kutub dingin. Saya banyak terberkati dengan channelnya Pendeta Pastor Yusuf Manubulu. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya tetap mendengar dan memantau. Ya, terima kasih Pak Trunot atas dukungannya, Pak. Salam Sama-sama. Tuhan Pak. Memberkati. Tuhan Yesus Sekian. Halo Pak Kace. Pak Kace. Halo. Pak Kace. Pak Kace, bisa dengar suara kami Pak Kace? Ya, saya dengar. Gimana? Pak DMC, bisa dengar suara kami? Halo Pak DMC. Pak DMC. Gara-gara Pak Kece ini 2 pohon tadi. Bukan, katanya pohon. Jadi memang ya belum memahami semua ya dia. Kalau surat jin lancar dia, soalnya pernah minta pengen kaya dia pasti jadi hafal itu. 28 ayat. Saya juga dulu begitu, makanya hafal saya. Pengen kaya itu dulu, baca surat jin. Tapi jinnya nggak datang-datang. Dulu itu pengen kaya. Ada yang halo. Kayaknya nggak denger. Pak DMC. Iya, Pak DMC. Pak DMC. Halo, halo. Kayaknya nggak denger, Pak. Iya, kayaknya nggak dengar itu. Terus nih, Pak. Ya Pak DMC mungkin nanti bisa masuk lagi Pak ya. Oke, kita terima nih Bu Yatim. Selamat malam Ibu Yatim. Ya, selamat malam Kak Rey. Salam kemenangan. Salam. Salam sadar kelewat. Salam sadar. Iya, salam sadar Pak Kace. Ya, salam buat semuanya. Pak kasih karunia. Ya, salam. Salam. Nyanyi Bu. Haleluya. Nyanyi Bu. Ya mau nyanyi saya emang bener mau nyanyi nih. Suaranya yang bagus Bu. Harus kena kecerek. Haleluya, haleluya. Tadi kan dari tadi saya udah nyimak gitu ya bahwa apa kalau Bapak ininya mana ini apa Pak Sriyadinya? Terputus Bu. Lagi ngebaso dia. Oh iya ya udah nggak apa-apa. Itu yang penting kita bersyukur ya, patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus ya, khususnya kita lah Pak Kaca yang murtadin ini ya. Dulu kita dari tengah-tengah kegelapan gitu dituntun oleh Tuhan ke dalam terangnya yang ajaib. Juga kita boleh mengenal Dia sebagai Allah yang benar, Tuhan yang benar, juru selamat pribadi yang benar ya, firman yang Allah yang benar. Itu juga bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi itu semua oleh karena kasih kemurahan Allah. Allah telah memilih kita gitu, telah memanggil kita juga untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saksinya. Kita sangat bersyukur ya Pak Aceh ya. Iya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, kalau tantangan rintangan itu pasti ada gitu ya, baik itu dari tengah-tengah keluarga kita, saudara kita, atau ya teman kita ya,
itu pasti ada, tetapi biarlah iman pengharapan kita tetap teguh kepada Tuhan Yesus, karena keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Isa Al-Masih. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus sendiri telah berfirman bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Gitu. Amin. Kita bersyukur ya, kita telah dipilih, telah dipanggilnya. Saya akan menaikkan satu pujian ya buat kita semua. Kiranya boleh memberkati lewat pujian ini. Sebentar. Sambil mempersiapkan sebentar, saya mau kasih tahu. Itu Pak DMC kaget kayaknya. Pak DMC kaget, langsung sadar tadi. Loh, ternyata nabi saya yang dekat dengan jin. Ternyata nabi saya yang paling dekat dengan jin. Aduh, baru nyadar saya. Mungkin begitu dia. Kalau saya Pak KC, kalau ada yang mau dekat-dekat gitu, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya patahkan, saya ikat, saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus yang berotoritas di dalam hidup saya, yang menguasai hidup saya dan senantiasa memimpin, membimbing, menuntun kehidupan saya. Kalau yang namanya jin, setan, iblis gitu, setan ala setan botak ya, setan kolor hijau gitu, saya tolak, saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tidak boleh dekat-dekat dengan saya. Udah. Kasihan Bu, udah patah tangan kaki. Sebentar Pak KC, ini Pak DMC masuk lagi nih. Iya. Oke. Ya, Pak DMC. Iya, Pak DMC lanjut. Halo, iya, kenapa Pak DMC? Nggak tahu tadi tiba-tiba kok terkeluar dia. Jadi udah paham ya Pak DMC ya, pohon yang ditanam di sorga ya. Iya. Nah, terus itu gimana itu bisa tanamnya ada kurma dan delima itu bagaimana itu? Ya biasa aja lah di surga. Enggak, menurut Pak DMC ini pandangan Pak DMC gimana? Asumsi terserah, pokoknya menurut pandangan Pak DMC aja gimana? Kok di surga itu kayaknya di bumi gitu bisa nanam kurma sama delima gitu. Di situ nggak ada disebutkan pohon situ Pak. Situ kan fihi ma fakihatu wa nakhlu. Ada di atasnya pohon. Ada di atasnya pohon, ada ayat di atasnya. Ada pohon-pohon, ada 2 surga. Makanya baca ayat semuanya kan ini cuma 70 berapa ayat ini? Di halaman ini. Surga itu kan memang tempatnya segala kenikmatan ya. Jadi ditanam pun ribuan pohon dan sebagainya itu ya nggak ada masalah karena kan dia surga itu ya luasnya aja dikatakan dalam hadis ya, surga yang paling rendah itu luasnya seluas langit dan bumi kan. Jadi luas sekali surga itu. Iya, banyak bidadari itu. Satu orang dapat 72 bidadari Pak yang rame. Subhanallah kan. Iya. Kenapa nggak ada buah Pak DMC, kenapa di sana nggak ada buah Indramayu gitu, mangga Indramayu gitu seperti itu? Ada, pasti ada ya. Mangga Indramayu. Baik, begini, saya serius Pak DMC. Kalau nabi yang diikuti oleh Pak DMC ini dekat dengan jin, ya pertanyaan saya, jangan-jangan yang banyak ini yang suka rame-rame itu kelompoknya jin. Itu gimana itu? Bisa ketukar dengan tidaknya jin atau bukannya? Gimana itu? Cara memisahkannya. Sementara Pak DMC kan belum kenal jin. Jin ini ya, dia bukti bahwa dia ada ya. Kita bisa rasakan. Contohnya gini, walaupun kita nggak bisa melihat jin. Mungkin Pak Kece kalau tidur pernah tuh agak kayak ditimpa jin. Jin ini memang nyata dia akan ada. Kemudian kalau menurut keyakinan di dalam Islam ya, di Al-Quran, bahwa dia golongan yang sama dengan dia makhluk yang semisal juga kayak manusia, bahwa dia ada yang beriman, ada yang kafir. Makanya Allah pun katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk ibadah kepadaku. Kemudian kalau kita lihat surah An-Nas ya, ya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, ya qul a'udzu, itu ya qul a'udzu birabbin nas, ya. Katakan aku berlindung dengan Tuhan manusia. Itu kan ya kalau malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia, ya. Ya, kemudian kan alladzi kemudian berlindung dari setan yang yuwaswisufi, yang membisiki, ya, atau memberikan rasa was-was. Itu udah jadi bahasa Indonesia, yuwaswisufi sudurin nas, di dalam hati manusia, yaitu minal jinnati wan nas, yaitu dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau setan ini, ya, dia bisa dari golongan jin dan manusia, ya. Nah, jadi yang sebenarnya yang nyata itu kan leadernya itu kan iblis. Jadi iblis ini dia punya anak buah, ada dari golongan jin dan ada juga dari golongan manusia. Nah, itulah yang namanya setan, ya. Berarti kalau begitu dari dulu juga tahu, ya, berarti yang dekat dengan jin itu Nabi Muhammad dulu, ya. Ya, kalau dia yang beriman, yang taat kepada Allah, ya, dia tidak pernah disebutkan atau dekat dengan Muhammad atau apa. Tapi kalau orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia dekat dengan Allah. Ya, begitu juga manusia. Kalau dia beriman, beramal soleh, dia kan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia yang dia ingkar, ya, yang dia jahat, ya. Samalah seperti manusia juga, yang ingkar, yang jahat, yang suka bermaksiat, maka dia jauh, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tidak benar dong. Berarti tidak benar dong perkataan Abdul Somad yang mengatakan di salib itu ada jin. Ternyata yang banyak jin berarti di Al-Quran kalau gitu, ya. Tadi kan sudah saya jelasin. Jadi jin ini kan ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ya. Jadi ada yang, jadi gini, kan ada dikisahkan bahwa ya, saya konteks hadisnya tidak tahu, tapi itu bisa kita baca, kita lihat di Sirah Nabawiyah, ya. Ketika Rasulullah memasuki Fathu Makkah itu kan ada satu patung, ya, yang dia disembah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, ya, selalu disembah. Kemudian ketika Rasulullah berdakwah, ya, tiba-tiba dari dalam patung itu keluar suara, kan dia bersyahadat. Jadi artinya bahwa sebelumnya dia adalah jin yang kafir, ya, istilahnya jin yang tidak beriman. Tetapi ketika dia mendengar penyampaian Rasulullah, dia akhirnya bersyahadat, ya, masuk Islam. Beriman dia jadinya. Itu kan ada itu. Jadi kalau yang jahat ini jin yang jin kafir, ya, jin yang dia tidak beriman, ya. Iya. Nah, ini menarik sekali. Baru ada orang Islam yang ketika saya bertanya langsung nyambung kepada ayat-ayat yang saya baca, yang saya tunjukkan itu. Karena yang lain nggak seperti ini, nggak seperti DMC. Nah, saya butuh umat Islam yang bisa menjelaskan seperti ini. Saya senang dengan DMC ini karena lembut, ya, orangnya lembut, nyambung. Ketika saya tanya ayat benar. Jadi saya percaya bahwa ente ini orang Islam asli, ya, paham Quran kalau gitu. Kebanyakan kemarin tuh yang masuk-masuk itu cuma menghujat doang, nggak paham Quran begitu. Jadi nggak nyambung, modal ngeyel, malah ditanya Al-Quran balik tanyanya di Alkitab. Nah, oke. Saya akan mungkin dari pembicaraan ini akan saya kerucutkan supaya para pendengar kita ini mendapatkan ilmu, ya. Tapi yakin, ya, DMC belum pernah ketemu jin, ya, yakin, ya. Saya ketemu
belum pernah, tapi ditimpa jin ketika tidur itu banyak sekali ya, terutama di daerah-daerah yang mungkin Pak Kaci pun pernah punya pengalaman ditimpa jin ya ketika tidur. Kita tuh susah bergerak sampai sesak napas ya. Atau nggak pernah ya? Belum. Kalau saya itu begini diundang dulu waktu zaman SD pengen tanya dulu. saya suruh makanya hafal surat jin gitu, yang 28 ayat itu hafal, banyak masih ingat gitu, maksud saya masih ingat karena dulu saya pernah di hutan itu baca-baca surat jin itu kan, tapi nggak datang jinnya, entah takut sama saya entah gimana gitu. Itu zaman dulu tahun 87 itu. Saya masih ingat 87. Kalau ditimpa jin belum pernah ya ketika tidur. Belum. Tiba-tiba. Oh iya. Makanya saya ngundang itu yang sering terjadi. Baca surat jin dulu semalam itu ya 40 balikan lah semalam minimal gitu. Baca surat jin. Nanti katanya jin itu bisa bikin kaya. Bisa minta apa saja kita dikabulkan katanya begitu. Karena kayak di film-film gitu loh. Jin, ada lagi waktu yang yang iklan itu turun, jin kamu minta apa? Cuma 1 kali permintaan katanya. Nah itu. Ya, itu di ayat surah jin tuh ada tuh disebut ya bahwa orang yang artinya tunggu ya, coba sambil bicara aja nggak apa-apa biar saya buka surah jin ya. Jadi ada yang meminta dengan perantara jin itu hukumnya musyrik ya. Artinya dia meminta dengan bantuan jin ya. Jadi itu hukumnya musyrik ya, ayatnya mana ya? Dan jin ini ya, ini diungkapkan sini sebenarnya menariknya, wa anna lamasna sama fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Ya, dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Jadi dukun-dukun itu kan kadang-kadang bisa tahu dia kan. Dia dengan media jin, karena jin ini di ayat ini pun dikatakan bahwa dia suka mencuri rahasia langit, tetapi rupanya langit itu dengan penjagaan yang ketat dan panah-panah api ya. Itu di surah jin ayat 8 bisa kita lihat. Kemudian bukan saya yang ngomong dukun ya. Bukan saya yang ngomong dukun ya, Anda yang ngomong dukun ya. Nanti kalau dukun marah sama Anda. Oke. Saya mau tanya Pak Kece. Nah, sebentar, saya mau tanya ya. DNC. Nah, ini mengenai dukun sangat menarik nih. Ya. Kalau ini fenomen banyak dukun, bahkan ustadz yang menjadi dukun pun banyak menggunakan ayat-ayat Al-Quran ya. Gimana itu? Iya. Itu sebenarnya gini ya, ayat-ayat Al-Quran itu dia diselewengkan ya, jadi dia ayat itu dia tidak dibuat utuh ya, kadang dibuat jadi ada istilah tentang itu ya, ada raja, dia memang mengutip-ngutip ayat tetapi tidak utuh gitu kan. Dan ayat itu kadang-kadang diselewengkan. Dia misalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, nanti dia Bismillah disebutkannya nama ini, pokoknya dia dipotong-potong seperti itu dia. Dan itu kan hukumnya di dalam Islam juga kan, bahkan dikatakan dalam hadis bahwa barang siapa yang mendekati kahin itu dukun artinya, itu wangi surga aja diharamkan atasnya. Jadi artinya bahwa kita mendatangi dukun aja, itu wanginya, jangankan memasuki, wangi surga aja diharamkan. Artinya itu sangat dilarang ya, di dalam Islam itu sangat ditentang untuk menggunakan media dukun. Dan itu hukumnya musyrik. Jadi musyrik ini adalah dosa yang sama sekali nggak diampuni. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tuh tidak mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa-dosa selainnya. Jadi selain syirik, mau yang besar kayak manapun ya, seperti di kisah Nabi Musa, dia membunuh sampai 100 orang, 99 sampai digenapi jadi 100.
itu diampuni. Bahkan kata dikatakan bahwa sebanyak buih di lautan diampuni, kecuali syirik. Syirik ini memang dosa yang nggak terampuni. Artinya dia tidak ada ampunan bagi dosa syirik. Ya, salah satunya dukun-dukun ini kan berlaku syirik dia menggunakan media ya selain Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, MTMT saya mau nanya ini, kalau menyembah batu-batu berhala itu syirik juga masuknya? Iya syirik. Ya syirik, menyembah batu itu syirik. Iya. Tapi Anda sudah tahu nggak Ka'bah itu berbentuk batu? Iya, benar. Tahu ya? Oke. Oke. Ya sudah, itu aja silakan Pak. Dan iya. Dan Pak Kece jangan pura-pura nggak tahu. Pak Kece pernah di Arab ya. Jadi orang-orang ibadah itu ya tidak ada menyembah batu. Ya, jadi batu ini ya itu hanya media untuk salah satu ibadah yang yang ditempatkan itu Ka'bah itu untuk tawaf, untuk keliling Ka'bah itu ya tawaf. Jadi kita tawaf itu wal yatawafu bil baitil atiq itu ya, itu adalah tawaf itu salah satu ibadah yang bukan menyembah batu itu ya. Oke. Nggak ada menyembah batu. Kalau memang bukan menyembah batu, kenapa jangan putar tawaf dong, jangan ada batu di situ dong. Ya. Jadi maksudnya diletakkan batu di situ. Stop dulu. Jangan itu Pak. Begini, saya bukan pura-pura tidak tahu. Saya sebetulnya tahu, tapi kan kita bicara di sini mengedukasi pendengar, penonton, jadi supaya tahu ya, gitu maksudnya. Mantap, kayak gitu ya, bagus tuh Pak. Kalau saya kan bukan pura-pura tidak tahu saya. Cuman kan kita berbicara ini supaya ngalur, penonton tahu, karena kita kan yang menilai itu penonton begitu. Jangan sampai ribut-ribut nggak jelas penonton mau nangkap apa gitu. Begitu maksud saya ya. Jadi seperti saya tambahin dikit Pak Kaci ya. Boleh. Ya. Jadi kayak kata tadi Pak kasih karunia kan kenapa kok ngelilingi ya? Karena memang Allah perintahkan seperti itu, sama kayak gerakan di dalam sholat. Kenapa kok ruku? Kenapa sujud? Kemudian begitu juga kenapa kita diperintahkan disunahkan untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Sebenarnya ini ada yang mengungkap ya, dan ini pun yang meneliti adalah orang ahli saintis. Jadi dia mengungkap sisi makna di balik tawaf 7 kali, kemudian sa'i berlari dari Safa dan Marwah. Jadi dia katakan bahwa tawaf itu kan semuanya bergerak kan. Jadi dia mempunyai makna, katanya bergerak ini seperti bumi ini bergerak. Jadi katanya kalau tawaf ini ya dia berhenti ya, jadi dia seperti seolah generator atau energi yang bermakna putaran bumi ya. Bumi ini kan terus berputar seperti itu. Oke. Saya tanya sedikit, potong sedikit, maaf. Pak DMC udah pernah ke Mekah? Tawaf haji udah? Iya. Oh, ya, alhamdulillah lah. Berapa kali? نحن معك أنا أسكن في مكة أدرس في جامعة أجد هناك في مكة أجد في مكة أيوة في مكة وين هنوجة ولا سرى منصور أنا في أتيبية طبيعة طيب شكرا ندرس في جامعة أم القرى Oke, Ummul Qura. Ana paham Ummul Qura ini. Ya ini anak dawar-dawar hina Ummul Qura. Langsung ke bahasa yang bisa dimengerti oleh bahasa Indonesia. Silakan lanjut. Iya. Jadi ada maknanya. Bahkan itu ada satu buku itu ya tentang makna tawaf. Ya. Maknanya saya sudah ngerti ya. Sekarang begini logika lah ya, kita pakai akal sehat kan. Kalau kita minta makna, kan cukup beriman kepada Tuhan saja, tidak lewat perantara. Ya. Tuhan kan maha kuasa. Nggak perlulah begitu-begitu. Kita imani saja Tuhan.
Ya kan? Kalau kita ada sebenarnya, oh kalau tidak menurut tawaf gitu ya, seolah-olah nanti dunia akan berhenti. Apa iya, ya kan? Apa ini bukan hanya suatu karangan atau apa? Coba kita pikir dengan akal sehat ya. Kalau saya tapi tidak tahu yang lain gitu kan. Nah, kan sudah terbukti bahwa kena corona itu kemarin tidak ada kok yang mutari itu, sempat berapa lama stop kan? Nggak masalah juga tuh. Enggak, Ya kan? itu enggak, apa namanya? Ya nggak apa-apa, itu masih keimanan ya. Kalau Gini ya, Pak, tawaf itu dia gini, tawaf itu ya sekalipun corona. Tawaf ini sebelum itu ya, sebelum Muhammad pun tawaf itu sebenarnya sudah ada. Ya, nanti kalau Anda baca sejarah ini itu sudah ada, itu penganut pagan itu sudah mutar itu sebenarnya. Ya. Jadi gini, di surah Al-Baqarah itu ya, saya lupa ayatnya ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail ya. Tatkala Ibrahim meninggikan kaidah Ka'bah ya, dan dengan anaknya Ismail. Kemudian dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami ini, taqabbal minna ya. Innaka antas samiul alim, sungguh kamu maha mendengar yang maha mengetahui. Jadi artinya gini, jadi Ka'bah itu ya, itu yang meninggikan kaidahnya itu Ibrahim sama Ismail ya, untuk tempat ibadah. Artinya gini, Nabi Ibrahim ini kan dia jadi gini, syariat-syariat yang dijalankan oleh orang-orang pagan di Makkah dahulu ya, sebenarnya ini mereka masih menjalankan ajaran nabi-nabi sebelumnya, tetapi mereka sudah mencampur-campur aduknya dengan hal-hal yang musyrik ya. Nah, contohnya mereka tawaf dalam keadaan telanjang ya. Kemudian di Ka'bah itu ditaruh mereka berhala-berhala ya, yang jumlahnya sampai ribuan ya. Makanya ketika penaklukan kota Makkah itu semuanya dihancurkan oleh Rasulullah. Jadi artinya bahwa memang ajaran itu nggak bisa berdiri sendiri, dan Rasulullah juga ajaran yang dia bawa itu bukan dari dia, tapi dari nabi-nabi sebelumnya ya. Jadi risalah itu risalah nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu dia, Pak. Nggak tahu ya kalau memang terima kasih, luar biasa di Muslim ini. ada ini, ya, kalau ini nyambung kalau berbicara dengan pengalaman orang pengalaman nyambung saya, jadi nggak rebutan. Jadi ini enaknya berbicara dengan yang mengerti, cerita tentang Mekah nyambung, cerita bahasa Arab nyambung. Jadi kebanyakan memang nggak nyambung sih orang yang ngomong ke sini itu so tahu gitu. Tapi kalau ngomong dengan yang tahu kan enak nih ngobrolnya. Muhammad Kaceng nggak perlu keras teriak-teriak. Lanjut Pak, kasih. Silakan berdiskusinya yang lancar. Iya, tapi nggak tahu ya kalau bilang bahwa nabi-nabi memang ada melaksanakan itu. Setahu saya nabi-nabi di Alkitab ya, nabi-nabi itu dilarang. Karena gini, nggak boleh. Sebentar dulu, saya ini kita tinjau dari ini ya Pak. Itu ya, nggak boleh lanjut, ya. Mensirikan itu nggak boleh, nggak ada ajaran seperti itu. Tapi kalau memang ada nabi dari yang diakui oleh Muslim ya nggak tahu deh ya. Tapi nabi-nabi yang itu dilarang itu. Bahkan di 10 perintah Tuhan juga sudah dikatakan jangan ada ya Tuhan selain Allah ya, untuk atau menyamakan yang baik yang ada di bumi maupun di laut, di darat seperti untuk disembah itu nggak boleh, nggak ada. Tapi nggak tahu kalau nabi yang diakui oleh Muslim ya, kalau ada seperti itu ya itu keimanan. Karena gini juga Pak, kasih karunia. Kalau kita lihat ya di Kristen juga ya, itu kan mereka ada juga yang satu kelompok denom yang dia sholat ya, bahkan satu hari 7 kali ya. Kemudian mereka ada yang berwudu juga ya, ortodok ortodok Yunani ya, Syria. Jadi artinya bahwa ajaran-ajaran itu ya, itu tidak ada hal yang, jadi kayaknya di Islam ada sholat, di Kristen juga ada sholat ya, walaupun itu beda-beda Kristen ya. Kemudian di Yahudi juga ada sholat kan. Nah, kemudian wudu ya ada. Jadi artinya bahwa ajaran Nabi itu
bukan ajaran yang independen, bukan berdiri sendiri, tetapi dia memang mengikuti dari ajaran, karena sumbernya dari sama kan, sumbernya dari Allah atau Bapa lah kalau di Kristen ya. Artinya dia ini nabi-nabi ini ya mengajarkan hal yang sama ya, walaupun syariatnya mungkin ada perbedaan ya. Ini contohnya di Yahudi juga ada sholat kan, ada wudhu juga ya. Kemudian tentang masalah di Islam, misalnya mereka tawaf ya, misalnya Pak kasih karunia nggak bisa nerima. Tapi coba kalau kita lihat di Yahudi itu, mereka di tembok ratapan itu ya, dia agak goyang-goyang gitu kan. Jadi artinya bahwa di dalam beribadah kepada Tuhan juga kita nggak bisa hanya cuman ingat-ingat Tuhan. Memang ada di golongan Islam yang golongan eling namanya. Dia eling aja. Ibadahnya itu, sholatnya dia duduk aja, dia nggak ada gerakan-gerakan, eling aja. Nah, sementara itu bertentangan dari ajaran yang dicontohkan Nabi Muhammad kan. Jadi bahkan di Al-Quran juga dikatakan inna ya salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ya. Sholat waktu-waktunya tertentu. Artinya bahwa kemudian diperjelas lagi di hadis ya, bagaimana tata cara sholat ya, niat, ruku, itidal dan sebagainya. Dan jadi nggak bisa kita beribadah itu hanya ingat-ingat aja, tapi ada juga ibadah yang sebagaimana yang dicontohkan para nabi kan. Dan ajaran Nabi Musa seperti itu. Kalau mau contoh-contoh itu sih silakan saja, tapi kita kembali ke, kalau kami kan kembali ke Alkitab semua. Kalau selama itu tidak ada ya, itu kan adat istiadat mereka. Itu tidak bukan dalam kekristenan seperti itu. Dalam kekristenan sudah jelas tidak boleh. Kalau yang ya, kalau cara Kristen itu apa? Ya. Itu urusan mereka. Itu gimana itu adat nggak? Urusan mereka. Adat mereka kan, jadi bukan dalam kekristenan tidak ada seperti itu. Mau sholat ya silakan sholat pengertiannya apa? Sholat itu kan berdoa kapan saja di mana saja. Nah kalau masalah yang lain-lain gereja apa itu kan wadah untuk menampung ya, supaya lebih terkoordinir, supaya ada pengkhotbah. Tapi kalau kita di online juga nggak masalah. Di mana-mana ada Tuhan kok. Itu ajaran kita ya. Masalah mau nyembah Tuhan bagaimana, mau sujud, mau apa, ya harus bersih, itu wajar-wajar saja kalau harus bersih kan. Jangan kan ketemu Tuhan, mau ketemu manusia pun kita harus bersih kan, begitu. Intinya betul. Begitu sih ya. Jadi tidak terlalu apa ya, apa namanya itu, adat istiadat begitu, enggak. Ya, tapi kalau Muslim begitu, tapi kalau mau itu diklaim sebagai bisa diikuti Muslim ya monggo kan. Kalau kekristenan nggak seperti itu. Iya. Oh, nanya sama Pak kasih karunia, mungkin ini pencerahan juga bagi saya. Jadi saya ada lihat di YouTube itu ya, ibadah sholatnya orang Ortodok Yunani. Mereka tuh ada rukuknya, ada juga sujudnya ya. Sebelum itu diawali wudhu ya kan. Nah itu. Dia seharinya 7 kali bahkan ya, kalau orang Islam 5 kali, wajibnya dia 7 kali. Itu adat atau bagian dari ibadah? Itu kan kalau dalam kekristenan yang jelas tidak ada ya, tidak ada seperti itu. Tapi mereka kan memang tidak menerima Tuhan Yesus Kristus, beda memang. Mereka kan dari juga Tuhan mereka. Oh, bukan. Sama juga, Pak. Enggak. Sama. Mereka juga Trinitas juga. Saya kan ikuti juga. Yang ortodok, ya Pak, ortodok tidak. Itu kita bicara ortodok Syria kayak itu. Yang aliran apa itu namanya? Ortodok Yunani juga ada sholatnya. Ortodok biasa sampai sekarang ada, nggak masalah itu. Nggak ada ritual seperti itu. Itu yang dulu ada itu aliran apa itu? Ortodok Syria kan? Tidak Pak, Ortodok Yunani pun ada sholatnya, Ortodok Syria ada. Iya, tapi dia bukan, itu dari apa tuh? Oke, saya coba tunjukkan ya linknya ya, bentar ya. Sambil ngobrol aja, lanjut. Ya, biar saya sambil nyari. Ya terus, ya.
Menarik ini. Silakan Sambil Mbak saya Keke. pun dapat Iya, masukan nggak tahu. kan. Kita enggak. Ya, Pak DMC. Menurut saya begini. Kalau kita ibadah hanya mengandalkan fatwa orang lain atau doktrin orang lain, ya tentu bagaimana imamnya yang memberi contoh, dia akan meniru imamnya. Ya contoh, di dalam Islam sendiri berbeda-beda. Sunnah wal Jamaah dengan Persis beda, dengan Muhammadiyah juga beda. Apa yang membedakan? Yaitu ajaran imam yang membawanya. Sementara kan nabinya sama ke Muhammad. Selama Islam pasti mengaku ke Muhammad, ya kecuali yang orang sudah murtad pasti mengakuinya Yesus begitu. Ya tentu pengajaran juga akan berbeda. Nah oleh karena itu saya harap Pak DMC ini jadi duta, ya duta dengan orang Islam. Kalau masuk ke channel Pak Yusuf Manubulu, siapapun silahkan masuk, cuman kan sopan. Artinya berbicara ini bergantian, karena kita ini berbicara kebenaran, mengedukasi penonton. Jangan sampai rebutan waktu sehingga yang mendengar juga tidak menangkap apa ini yang dibicarakan begitu. Jadi supaya airnya bening, ikannya dapat, penonton dapat ilmu, kita juga dapat wawasan begitu. Karena ngeyel-ngeyel merasa benar pun percuma kalau tidak didukung dengan bukti-bukti kan gitu. Makanya saya enak ngomong dengan Anda ini. Silakan. Saya mau bacakan ini satu ayat ini ya. Satu ayat ini di Markus 7 ayat 7 ini ya. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi dalam kekristenan yang namanya adat istiadat itu tidak boleh. Perintah manusia, karang-karangan manusia itu tidak boleh. Yang kita diperbolehkan yang ada di Alkitab. Teorinya seperti itu Pak. Tapi kan begini, sikonnya Matius itu di mana berbicara di negara mana, dengan sikon Indonesia kan berbeda. Indonesia kita kan Pancasila. Jadi tentu kita harus menjadi duta dari kekristenan. Mungkin DMT bisa menjadi duta dari Islam agar kita bersatu untuk NKRI. Kalau saya ke situ arahnya Pak. Jadi supaya kita tetap damai apapun agamanya, agar berlaku lakum dinukum waliyadin. Begitu maksud saya. Itu pasti, tapi kalau masalah ibadah ya kita masing-masing. Kalau kita tidak boleh, iya, kita tetap namanya boleh. Lakum dinukum waliyadin ibadah masing-masing kan. Kalau mereka boleh, kita menghargai mereka, kan begitu. Nah kita pergaulan, dalam lingkup pergaulan. Hidup jadi, kita harus diaturnya Pancasila, bukan diatur agama. Kalau Indonesia hidup diatur oleh agama nggak benar. Begitu, karena agama satu dengan agama yang lain saling salahkan. Tapi kalau diatur oleh Pancasila, silahkan kamu agama apa saja yang kamu sukai. Yang penting jangan saling ganggu, itu kan Pancasila sebenarnya. Nah kalau Pancasila ini sudah menembus hati bangsa Indonesia, Indonesia ini akan damai, yakin akan kasih damai sejahtera ini terjadi. Begitu. Makanya Pak Damai, mari kita galakan perdamaian. Begitu. Lanjut ya. Iya, jadi memang benar sekali ya kata Pak KCT ya. Jadi gini ya, kalau kita merujuk dari Sirah Nabawiyah ya, kisah Rasulullah bersama sahabat itu ya, mereka tidak bermasalah dengan Yahudi, dengan Nasrani. Bahkan Ali itu kerja ngambil upahan sama seorang Yahudi kan. Begitu ya sahabat yang lain ya, dia kerja dengan yang Nasrani, dia nggak ada masalah, mereka hubungan baik ya. Makanya ayat lakum dinukum waliyadin itu ya, bagi kamu agamu, bagi kami agama kami, artinya ya enggak masing-masing gitu. Jadi bahkan
Rasulullah ada dikisahkan ketika sudah wafat, ya itu Abu Bakar yang menggantikannya, dia bertanya kepada anaknya, wahai Aisyah, apa kebiasaan Rasulullah ketika menjelang setelah asar seperti ini, katanya. Maka Aisyah katakan bahwa Rasulullah itu selalu berjalan ke balik bukit, di tunjuknya ya bukit ya, yaitu di daerah Madinah ya. Jadi di balik bukit itu, maka Abu Bakar dia datang ke bukit itu. Rupanya dia temui di situ ada rumah yang sudah hampir mau tumbang. Kemudian di dalamnya ada seorang tua yang sudah matanya buta. Ya, maka ketika dia datang, orang tua ini menyambutnya. Begitu lama kamu tidak mengunjungi saya, katanya. Nah, maka Abu Bakar katakan dia tidak berbicara, dia hanya diam kan. Maka dia katakan dia kasih makanan orang ini. Maka orang tua ini katakan bahwa kamu bukanlah orang yang biasa yang memberi makan saya, karena orang yang biasa itu ya itu dia tumbuk dulu, dia haluskan ya, kemudian baru dia suapkan ke mulut saya, katanya kan. Maka Abu Bakar katakan benar, katanya. Orang yang biasa mengenai adat istiadat tadi itu. Nah, berarti hari ini DMC sudah memasukkan hadis ke dalam pembicaraan kita. Betul kan, dari hadis itu ya? Coba sedikit saya sedikit lagi udah selesai itu. Jadi dia katakan bahwa orang yang biasa itu sudah wafat, udah meninggal. Maka dia dikatakan siapa dia, kata orang tua buta ini ya. Ini orang Yahudi ya, Yahudi. Dia adalah Muhammad, Nabi Muhammad. Udah pernah, mungkin Pak Kece pernah dengar Nabi Muhammad katanya. Maka orang saya ini menangis ya. Cuman lupa nomornya. Ya, dia langsung syahadat kan. Jadi dia merasa malu, dia katakan sesungguhnya sebelumnya dia setiap menyuapi saya selalu mencaci makinya. Dia katakan, wahai anak muda, nanti itu ada orang gila yang ngaku nabi, maka kamu jangan dekati dia. Segala sumpah serapah dia sampaikan. Padahal orang yang dia sumpah serapah itu adalah orang yang sedang menyuapi dia. Ya, jadi dia langsung terharu, dia masuk Islam. Jadi artinya bahwa intinya yang ingin saya sampaikan, hubungan di antara perbedaan agama baik Yahudi dan Islam, apalagi ini induknya sama kan, sama-sama induk yang dari Nabi yang bersumber dari ya kalau boleh katakan Tuhan yang sama ya. Artinya makanya dikatakan ini agama samawi ya. Artinya bahwa dia bersumber dari Nabi. Ya, dan ini nabinya saling berkaitan, makanya cara beribadahnya pun nggak ada beda. Jadi kita bisa melihat apa yang ada di Islam itu sebenarnya di Nasrani juga ada, di Yahudi juga ada. Ya, artinya bahwa ini saling kait mengait gitu. Gitu dia. Ya. Ya. Kalau umat Islam melakukan apa, terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh DMC ini seperti ini. Saya yakin Islam itu nggak ada yang dari teroris. Ya, kalau ini melaksanakan ya apa yang sekarang paparkan oleh DMC, saya yakin tidak ada orang yang terjerumus kepada terorisme. Ini yakin kalau semuanya umat Islam melakukan seperti itu, gitu. Tapi kebanyakan, jadi gini, nggak sebentar lagi. Tapi kebanyakan orang sekarang itu sudah terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran yang separuh-separuh. Makanya mereka ambil separuh, tidak ngerti kesananya, hanya berani mati, nekat, membunuh diri. Itulah yang terjadi di dunia akhir zaman ini. Begitu. Makanya kalau bisa, DMC bisa jadi duta. Cobalah orang-orang Islam itu yang mau masuk ke link channel Yusuf Manubulu ini, arahkan seperti ini. Supaya yang mendengar juga adem rasanya, begitu. Adem, yang mendengar adem. Kita pun berbicara menyampaikan ide-ide itu pas gitu loh. Ya, gitu ya. Lanjut. Ya, saya bicara tentang teroris ya. Jadi sebenarnya kalau kita teliti orang-orang yang melakukan tindakan terorisme ini ya, irhabiah kalau dalam bahasa Arabnya, itu justru dia punya background
bukan agama gitu. Ya orang umum, ya contohnya seperti kayak ada yang Nurdin Muhammad Top, dia dosen teknik ya. Artinya dia bukan orang-orang yang background agama. Jadi gini, bahkan ISIS ya itu kan banyak orang-orang yang mu'alaf dari Eropa langsung terjun ke Syria ya. Nah, jadi artinya semangat mereka yang begitu, militansi mereka yang begitu tinggi, tidak dibarengi keilmuan yang memadai. Jadi semangatnya aja yang kuat gitu, tapi ilmunya nggak ada karena mereka memang baru masuk Islam. Ada yang baru tobat, yang dulunya pemabuk tiba-tiba tobat, ya kemudian jadi rata-rata sama gurunya ya. Ya, jadi teroris sama gurunya. Makanya saya salut ya bahwa bagaimana seorang Kapolri sekarang ketika dia menjadi Kapolda Banten, dia akan meminta nasihat kepada ulama ya bagaimana untuk mengatasi tindakan radikalisme ini. Ulama itu katakan bahwa dia mewajibkan untuk belajar kitab kuning ya kan. Kenapa? Karena dengan keilmuan yang memadai ya, itu akan menghilangkan radikalisme. Contoh ya, nggak ada orang teroris itu yang backgroundnya pesantren. Ya, nggak ada yang backgroundnya pesantren. Mereka ini orang-orang yang baru kenal Islam. Bahkan mungkin cara beribadahnya pun masih salah-salah. Ya, mungkin wudhunya pun masih belum sempurna kali. Tapi semangatnya yang begitu tinggi, nah, tidak dibarengi pengetahuan. Iya, jadi Waloni contohnya gitu. Jadi kalau dia bahkan ya apa yang dilakukan Kapolri itu ketika dia menjadi Kapolda Banten, walaupun dia pun bukan Islam, itu kan dia bahkan mewajibkan untuk belajar itu kan. Jadi artinya bahwa ilmu itu pelita. Jadi artinya untuk mengatasi segala itu intinya bahwa cerdaskanlah anak bangsa, maka tindakan-tindakan radikalisme itu akan hilang. Ya contohnya ya pesantren-pesantren mana ada yang teroris yang backgroundnya pesantren, nggak ada. Dia backgroundnya ya coba kita urutlah satu persatu. Itu semua orang-orang yang umum ya. Bahkan ada yang baru lagi dia dulu kerja di kantor pajak. Nah, kemudian dia tinggalkan karena semangatnya sampai dia berhenti. Ya. Jadi keilmuannya tidak ada, semangatnya. Jadi semangat yang begitu militansi tidak dibarengi pengetahuan yang memadai. Ini berbahaya. Jadi seperti itu deh Pak. Baik. Iya, makanya saya sekarang ini kenapa saya keras? Agar orang ada yang hatinya luluh gitu, hatinya sadar gitu. Sebenarnya saya hanya pemicu aja, pancingan. Makanya saya sekarang reda dulu karena situasi politik nanti takutnya ya berimbas kepada Kapolri dan Presiden. Maka saya okelah saya mengalah begitu. Kalau memang umat Islam dengan perkataan saya merasa tersakiti, saya sudah minta maaf melalui publik, melalui YouTube ya. Nah, oleh karena itu, mari bangun Indonesia ya, ke DMC saya undang DMC terus diskusi ya. Saya udah nguji Anda tadi tentang huruf-huruf ayat-ayat Quran, ternyata Anda nyambung gitu ya, bisa nyambung. Kebanyakan yang lain diuji nggak ngerti bahasa Arab, huruf Arab. Nah, itulah yang membuat jadi perebutan, waktu pun perebutan, ngeyel-ngeyelan, padahal dia nggak ngerti gitu. Jadi nganggap Muhammad kece nggak paham. Saya uji dia, tanya balik nggak ngerti dia ayatnya. Nah itu. Jadi sekarang oke dah, DMC bisa menenangkan publik nih kalau begini, bisa menenangkan umat Islam juga ya yang mengerti. Karena kita di sini berbicara tentang ilmiah, agar penonton, pendengar mendapat pengetahuan dari apa yang kita bagikan dalam diskusi, begitu. Itu maksud saya ya. Mari kita bersatu untuk membangun NKRI. Itu saja pesan saya. Pak Kaji. Silakan, lanjut. Oke, saya 5 menit lagi ya. Karena boleh, saya ini ya. Ya, menarik ini. Coba ngobrol-ngobrol aja kita ya. Siapa? Ini Pak Kasih dulu. Ya, Pak Kasih Pak Kasih dulu. Ya. Gimana? Terima kasih.
Pak Kasih Karunia. Iya. Ya. Oke, silakan ngobrol dengan Pak DMC. Ya, boleh nanya masukannya juga ya. Oke, tadi mengenai adat istiadat tuh ya. Setahu saya kalau kekristenan enggak. Ya. Mungkin itu Yahudi yang Anda sebut itu Yahudi kali, ortodok itu. Tapi nggak tahu kalau memang ada ya. Tapi setahu saya sih nggak ada. Kristen ortodok sampai sekarang masih ada, bagus kok, enggak kok. Nggak ada. Memang nggak ada masalah Pak, bagus semua. Nggak ada. Bagus ya. Nggak, artinya gini, yang kita bicara bukan masalah, artinya bahwa apa-apa yang ada di ortodok itu kita lihat ya, ada juga di Yahudi, ada juga di Islam, gitu dia. Iya. Ini DMC ini dulu NU ya? Boleh dikatakan itu Pak, ya. Oh, makanya nyambung, karena saya juga NU dulu. Orang NU ketahuan. Iya. Saya dapat mendeteksi orang NU itu tahu. Jalan soalnya dengan saya. Oke, lanjut. Ya, silakan lanjut. Kece, Pak Kece lebih nyambung. Ya, Pak DMC silakan. Ngobrol lagi. Ya, jadi atau moderator itu admin yang bawah masih banyak itu. Ya, oke. Yang lain juga. Pak Yudi mau nanya nih, Pak Yudi. Ya Pak Yudi, mungkin headsetnya ini double nih Pak. Enggak, saya nggak pakai headset ini. Oh, pakai headset Pak, soalnya suara dubbing nih. Oh, pakai headset ya, oke, sebentar. Ya, tadi Pak DMC katanya mau tanya dengan Pak Kasih. Oh iya. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Sudah tadi tanya masalah adat istiadat tadi itu. Sudah dijawab. Silakan yang Bu Yatim gede. Jadi pesan-pesan saya begini, kalau mau bertanya harus siap juga ditanya. Ya, ini enak ngobrol nih, kayak pada MC ini. Ya, selamat malam Pak Blessing. Shalom malam Pak Pendeta Rey, Pak KC, Pak Kasih Karunia, malam Pak siapa itu? Iya, saya mau salamin, saya juga bingung Pak. Kayak kemarin-kemarin saya ada salamin saudara seimannya dia, misalnya assalamualaikum gitu, nggak dijawabnya waalaikum doang gitu, nggak komplit. Jadi oknum. Kayak gimana nih oknum makanya? Oknum itu Pak, ini oknum, jangan disamain. Iya. Habis semua rata-rata begitu, saya salamin, salam saya kagak disambut, jadi serba salah juga gitu. Malam aja ya Pak ya, gitu. Oke, ya itu bagus. Selamat malam. Iya Pak, siapa namanya? Yang teman DMC. Oh DMC. Oke, Pak DMC, saya mau nanya, dari tadi saya hanya mendengarkan sepanjang jalan, saya tadi lapar mencari makan. Pak, ada tadi Bapak bilang ada jin kafir dan ada jin muslim masuk Islam ya. Saya mau nanya Pak, jin kafir sama jin ketika masuk Islam itu dimulainya sejak kapan Pak, jin sampai masuk Islam Pak? Maksudnya masuk kayak mana maksudnya? Coba ulang. Belum nangkap saya kayak mana soalnya. Kan ada jin kafir, ada jin Islam ya, gitu pertanyaannya. Sejak kapan ada mulai jin masuk Islam? Apakah dari dulu jin itu ada yang Islam, ada yang kafir, atau jin zaman dahulu adalah jin kafir semua? Ya sejak zaman dulu lah, mengikuti nabi masing-masing. Ya kalau kita ngelihat Raja Sulaiman juga kan pengikutnya kan ada juga dari golongan jin kan. Artinya bahwa dia jin ini dia mengikuti nabinya ya. Jadi kalau ketika dia menjadi pengikut umat Nabi Sulaiman, ya berarti nabi dia Sulaiman. Ketika dia boleh jadi ketika Yesus ya, bahwa dia ya nabinya Yesus. Pak, jangan menafsirkan Pak gitu. Di dalam kekristenan tidak ada jin yang kita harus percaya kepada jin, nggak boleh Pak.
Jangan bawa nama Oh iya, Yesus. sorry. Artinya gini, bahwa contoh di Nabi Sulaiman kan ada juga pengikutnya dari golongan jin kan. Kemudian ketika berlakunya Nabi Muhammad ya, maka Nabi jinnya ini ya Muhammad gitu. Yang menjadi pertanyaan, sejak kapan ada jin kafir dan sejak kapan ada jin yang masuk jadi Islam? Sejak kapan? Apakah zaman dahulu itu semuanya adalah jin kafir atau sejak kapan gitu Pak? Atau dari dulu sudah ada jin kafir dan jin Islam Pak? Ya dari sejak zaman dulu tuh ada yang Islam, ada yang kafir. Coba saya minta tolong bawakan dalilnya satu Pak gitu. Misalnya Nabi Sulaiman mengislamkan jin kafir gitu Pak dalam Quran. Bentar ya. Saya buka surah An-Naml lagi nih. Tapi ada ya. Kalau ditanyakan bahwa pekerjanya Nabi Sulaiman itu kan ada juga yang dari golongan jin kan? Atau di ini nggak ada ya? Kalau di Islam itu ada Pak Kaci, pernah dengar nggak bahwa Sulaiman itu juga Salomo. Kalau di versi Islam Sulaiman itu ada kan beda. Sulaiman. Sebenarnya ceritanya dia penyebutannya aja beda. Tokohnya sama Pak. Enggak, ceritanya juga beda kok. Oh gitu ya. Banyak yang beda. Nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Nanti kapan Bapak bisa kasihkan saya ayatnya. Kedua Pak, mengenai tawaf tadi yang saya catat Pak, gitu, para nabi juga melakukan tawaf Pak, begitu. Apakah para nabi juga melakukan tawaf di Mekah Pak, gitu? Kan itu kan dibangun, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim seperti Bapak, betul? Gitu. Iya. Apakah para nabi juga melakukan hal yang sama, gitu? Kalau misalnya yang melakukan hal yang sama, kalau dari sejak zaman Ibrahim, bisa gak Bapak tolong bawakan satu ayat saja di dalam Al-Quran Nabi Sulaiman melakukan tawaf di Mekah Pak? Satu aja ayat. Kalau itu saya nggak ketemu ya. Tapi kalau kita merujuk dari ritual di Pak Kaci itu sudah pernah haji ya, pasti tahu ya. Ritual di dalam mengerjakan haji atau umroh ya, itu kalau kita telusuri bahwa itu adalah apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim dia melontar jumroh ya, kemudian dia mabit di Mina ya. Kalau kita telusuri asbabun nuzulnya, menapak tilasinya, sebenarnya itu adalah apa-apa yang dilakukan Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Itu kan iman Bapak. Saya nggak bisa mengkoreksi itu keimanan Bapak. Yang saya cuma ingin tanyakan, misalnya kayak ada gak gitu Nabi Sulaiman gitu yang melakukan tawaf di sana? Soalnya ketika saya membaca dari kitabnya para nabi yang miliknya oleh orang Yahudi, kalau orang Yahudi itu dibilang Raja Salomo Pak. Mereka bukan nabi ya gitu. Raja Salomo itu malah membangun bait Allah. Gitu. Kalau dia melakukan tawaf di sana di Mekah, buat apa dia membangun bait Allah yang sampai sekarang yang tadi bahas yang saya dengar, orang Yahudi di tembok peratapan itu sambil ibadah sambil menggeleng-gelengkan kepala karena mereka kangen, mereka ingin sekali bait Allah itu dibangun kembali seperti ketika zamannya Raja Salomo. Makanya kenapa saya bertanya itu, ada tidak ayatnya Nabi Sulaiman itu melakukan tawaf di Mekah begitu di dalam Al-Quran gitu Pak? Karena bagi saya mohon maaf kalau dari bacanya kita para nabi raja-raja itu Raja Salomo yang milik orang Yahudi dibangunnya itu Pak, dibangunnya bait Allah. Kalau dibangunnya bait Allah, mohon maaf buat apa dia sampai ke sana untuk melakukan tawaf gitu Pak? Gitu. Sepanjang pengetahuan saya dari ayat yang saya baca itu nggak ada. Nggak ada. Nabi Sulaiman nggak ada. Oke, giliran saya bertanya. Ya boleh ya. Boleh begini. Saya mau tanya ke DMC sekarang. Ini arahannya dari surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini yang membuat ceritanya ini. Lalu pertanyaan saya, dari dua ayat ini
siapakah nama orang yang diberi nikmat oleh Allah? Itu jawabannya. Ya. Iya. Itu yang diberi nikmat oleh Allah ya. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin ya. Mereka-mereka itu yang Allah telah memberi nikmat atas mereka ya. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim, atas mereka, yaitu minan nabiyyin, dari golongan para nabi ya. Wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang baik. Itu dia, Pak. Itu hadis ya? Enggak lah, itu ayat Quran surah An-Nisa. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Pak ya. Tapi itu tunjukkan. Tidak menjawab pertanyaan saya. Saya kan menanyakan siapa namanya. Nah, kalau Sidikin kan gak jelas siapa orangnya. Syuhada juga siapa orangnya kan gak jelas. Begitu. Kalau kita merujuk bagaimana dari kalau ayat saya, itu ya Nabi. Oke. Bagaimana kalau saya, ini maaf tapi ya, kalau saya memberi petunjuk kepada Anda. Bacakan surat 5 Al-Maidah ayat 110. Di situ namanya disebutkan. Ini tambahan ilmu buat Anda. Al-Maidah. Surat 5 Al-Maidah ayat 110. Bentar, ya. Ya, ada MC. Ya, halo ya, bentar. Saya buka ayatnya, Pak. Surat 5 Al-Maidah 110, bisa nggak Pak Ayusuf? Al-Maidah? Surat 5 Al-Maidah ayat 110. Suaranya kresek-kresek, Pak. Ulangin. Surat 5 Al-Maidah ayat 110, bisa tampil? Sebentar, Pak. Biar penonton juga tahu. Ya. Lalu saya mau minta klarifikasi Pak DMC nanti. Ya, sebentar, Pak. Sebentar, klarifikasinya. Ini sinyalnya lagi ini, Pak. Sebentar ya. Share screen. Pak Aceh, nanti habis itu saya ya Pak, saya belum kelar Pak, baru 2 menit Pak. Baru 2 kali. Udah disikat Mohon maaf, lagi, jangan Pak, kepahitan. Oke, bisa kepahitan ya, aduh. Kasihan. Sudah. Nanti setelah ini, biar nanti penonton juga dapat ilmu dari apa yang kita sampaikan. Saya udah, ya. Sudah dapat ya? Coba dibacakan. Ya, idz qala Allah ya Isa inni mutawfika wa rafi'uka ilaihi. Ya. Itu dia namanya yang saya maksud, saya tanyakan itu. Jadi sangat jelas sekali. Ayatnya 110 bukan 10. Ini mah 10. 110 coba. Jadi dunia pendengar, penonton bisa tahu sekarang. Nah, nanti saya akan minta klarifikasinya dengan ayat ini. Begitu. Ini yang berfirman itu Allah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, Maryam, sangat jelas, lengkap dengan ibunya. Ingatlah nikmatku. Oh, ini menjawab Al-Fatihah ayat 6 dan 7.
nikmatku kepadamu dan kepada ibumu waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Oke, satu kalimat atas saja. Jadi jelas di Al-Quran yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah Isa dan ibunya, yaitu Maryam. Gitu. Nah, kalau yang tadi Sidikin, kalau Sidikin kan banyak bersifatnya umum. Mujahidin juga sifatnya kesatuan, organisasi, atau orang yang menjadi mujahidin. Tapi ini secara spesifik disebut namanya langsung. Ya, silakan direnungkan dan pertimbangkan. Saya sih nggak memaksa supaya percaya ya. Ini kan memang, namanya gue diskusi ngobrol kan. Memang salah satu kelebihan dan keutamaan nikmat yang Allah berikan ya kepada Nabi Isa ya, ini subhanallah ya, banyak ya. Bahkan Nabi Isa ini kalau kita runut ya, dia adalah Nabi waja'alani ya, waja'alin di ayat itu kan mubarakan. Fa asyara ilahi qala inni abdullah ataniyal kitab waja'alani nabiyya. Ya, katakan bahwa sungguhnya ini ketika orang Yahudi dia mau melecehkan Maryam ya, karena Maryam ini kok dia hamil, dia belum kawin ya. Ya ukhta Harun, maka abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Ya, wahai Maryam, ya, di sini ya ukhta Harun ini sebenarnya maknanya kiasan ya, bukan karena Maryam ini adalah anak yang tunggal ya. Bahkan orang tuanya ini lama nggak dikarunia anak ya, kemudian dia akhirnya dikarunia anak ya, ini nazartu laka, kemudian dia menazarkan anaknya bahkan. Jadi sehingga Maryam ini kerjanya hanya ibadah aja ya di mihrab. Nah, maka orang Yahudi mengkiaskan untuk istilahnya rasa hormat mereka, tetapi dengan apa yang berlaku dengan dia ini kok bisa seperti ini, dia kata maka Abu Kimro'a, ayahmu itu bukanlah orang yang buruk ya, ibumu bukan pezina. Maka Maryam dia nggak mau menjawab dengan lisan karena nggak ada artinya dia jalan. Fa asyarat ilai, maka ia mengisyaratkan kepada anak yang dia gendong. Ya, kemudian Nabi Isa kata dia qala inni Abdullah, maka tiba-tiba anak yang baru digendong ini ya, ya masih digendong, masih bayi, dia ngomong, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, ya Allah telah mendatangkan aku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan ia telah menjadikan aku nabi. Jadi Isa ini dari lahir sudah jadi nabi dia. Ya, kalau Rasulullah umur 40, memang banyak kelebihan. Baik, tetapi ini nyambung namanya. Ya. Nah, ini jawaban dari dua ayat di atas tadi, Siratal Mustaqim dan ayat lainnya. Masalah nikmat tadi ya, itu orang Bani Israel juga diberi nikmat ya. Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya. Wahai Bani Israel ya, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu kan. Artinya bahwa Bani Israel ini memang telah banyak diberi nikmat oleh Allah ya. Nah, yang pertanyaan Muhammad orang Arab gitu yang disebut di sini gitu. Tapi ternyata Al-Quran sendiri menunjuk bahwa orang yang diberi nikmat itu adalah orang Bani Israel. Oke, lanjut ke Pak Amin, silakan tanya ke Pak DM. Oke Pak, lanjut lagi. Tadi saya juga mendengar, mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi, seperti Bapak pernah tidur seperti ketindihan jin. Betul Pak? Iya. Betul. Bapak ini adalah Islam. Oke, menurut Bapak, ketika Bapak ketindihan jin itu jin kafir atau jin Islam? Saya tidak bisa memastikan ya. Makanya di Islam ya, makanya kalau kita mau, itu ada tata caranya tempat tidur itu bagaimana diperlakukan ya. Sebelum ditiduri, dikibas-kibas dulu ya, baca ayat kursi ya, kemudian
apa namanya, jadi artinya bahwa ada tindakan-tindakan, karena kalau kita biarkan aja gitu, boleh jadi jin itu sudah menggunakan tempat tidur itu ya. Makanya waktu Bapak ketindihan gitu, Bapak nggak melakukan seperti yang tadi Bapak bicarakan sampai ketindihan jin. Iya, mungkin ya karena dulu kan masih bandal-bandal, masih pesantren ya, bisa di pesantren. Jadi tiba-tiba ditimpa jin ya. Jadi Bapak juga nggak baca doa. Oke, jadi Bapak tidak tahu jin itu jin kafir atau jin Islam, Pak? Iya. Jadi nggak tahu saya. Nggak tahu ya Bapak gitu. Apa mau jadi Bapak nggak bisa komunikasi dengan tapi sedikit ya. Bisa jadi jin cewek kali. Saya pernah punya pengalaman. Saya punya pengalaman ini ya. Ini pengalaman saya ini ya. Jadi ketika dulu di pesantren kami sering bangun ya jam-jam 1, jam 2. Terus belajar untuk pelajaran besok. Ya. Itu saya mendengar suara ngaji. Tapi kok suara ngajinya kok di ujung itu ya, biasanya anak-anak jarang dia mau belajar itu duduk di sana, apalagi itu sepi ya. Tapi saya mendengar ada suara jin, suara ngaji. Maka saya hampir nggak ada seseorang siapa-siapa itu, tapi suara itu boleh jadi itu jin sedang mengaji ya. Wallahu alam. Ya, tapi kan menurut Bapak gitu, Bapak ya ada suara ngaji, mungkin itu jin sedang ngaji, sedang ini. Nah, waktu Bapak ketindihan, apakah mungkin itu jin kafir, Pak? Kalau jin kafir, kok bisa nyelonong masuk gitu, Pak? Gitu. Jadi gini ya, jin kafir ini dia sifatnya mengganggu deh. Dia sifatnya mengganggu, samalah seperti orang yang dia tidak beriman ya, dia kan sifatnya mengganggu ya. Tapi di pesantren itu kan tadi Bapak bilang ada dengar suara jin mengaji. Pasti ya yang mengaji itu bukan satu jin aja Pak, pasti banyak Pak gitu. Tapi kenapa bisa kecolongan masuk gitu Pak? Kenapa Pak? Ya jin ini ya bisa di mana-mana lah dia kan. Bukan berarti di pesantren itu nggak ada jin kafir atau jin muslim. Makanya kan tadi Bapak mendengar ada jin yang mengaji dan sebagaimana, pasti bukan satu atau dua, betul ya kan? Dan ketika Bapak tidur bisa ketindihan jin begitu, dan Bapak juga tidak tahu apakah itu jin kafir atau jin yang beragama Islam. Bapak tidak bisa meyakinkan, mungkin Bapak lupa nanyain KTP-nya gitu atau apa, bertanya gitu apa agamanya. Terus kedua, kalau misalnya itu adalah jin kafir, kan di situ kan banyak jin juga Pak, jin yang beragama Islam Pak. Kenapa bisa sampai dibiarkan masuk begitu Pak? Yang jelas jin cewek. Semua boleh gitu. Jadi ya saya kalau yang jinnya itu nggak tahu entah kafir atau Islam ya. Tapi saya pernah pengalaman ketika saya di Malaysia ya, jadi saya diminta ijazah sama orang Malaysia, rupanya ada orang yang kemasukan jin, kesurupan ya. Saya bilang saya nggak pandai, saya bilang tapi Bapak datang aja lah ya. Saya datang, kemudian karena saya nggak pandai, saya lihat aja. Kemudian ada yang ustadz ya, yang dia pandai, dia ruqyah. Memang saya melihat bahwa dari sosok matanya dan sebagainya ya memang lain gitu orang yang kemasukan ini. Dan yang kemasukan ini ya, dia dari kata-katanya memang tercela sekali ya. Jadi saya langsung teringat, mungkin inilah ya, jin kafir itu ya, jin-jin yang buat kesurupan ya, yang mengganggu mungkin. Oke Pak, tadi saya nanya tentang Nabi Sulaiman mengislamkan jin, Bapak tidak bisa memberikan dalil dalam Al-Quran. Yang tadi Bapak menyinggung tentang Nabi Isa juga, kan tiap para nabi gitu, jin itu mengikuti nabi-nabi tersebut. Sekarang ada gak tidak Nabi Isa mengislamkan jin Pak gitu di dalam Al-Quran? Ada, berarti yang bisa mengislamkan itu mohon maaf hanya Rasulullah Anda. Nabi-nabi lain tidak, kalau memang tidak ada ayatnya gitu. Oh, kalau yang Nabi Sulaiman itu ada pasukannya jin itu, ya itu memang ada. Tunggu bentar ya, saya cari ayatnya ya. Itu memang ada ya. Saya nggak nanya itu Pak. Saya nggak nanya gitu.
enggak yang katakan Bapak kan artinya yang pengikut Nabi Sulaiman itu artinya dia yang beriman tentunya, karena mustahil seorang nabi itu menggunakan jin yang musyrik ya, yang maksiat. Pasti dia jangankan jin ya, sedangkan Ratu Syeba aja itu dia dakwahi kan. Dia kirim surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini dari Sulaiman ya. Artinya ya mustahil seorang Nabi Sulaiman itu menggunakan jin yang kafir ya. Pastilah dia orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang beriman. Oke Pak, saya ada dapat WA nih Pak dari penonton yang di sini nih, katanya malam tolong ditanyakan bagaimana caranya menyampaikan firman pada jin dan cara jin mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk mengislamkan jin. Makasih dari penonton YouTube. Iya. Ya itu sangat jelas ya di surah jin ya. Bentar ya saya cari ayatnya. Oke. Itu iya. Tadi ayatnya tadi saya baca tadi belum selesai ya. Bentar ya. Iya. Itu di ayat pertama. Ya, ini ya. Oke, saya langsung buka kitab tafsir ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafrum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi Allah katakanlah wahai Muhammad ya, telah diwahyukan jadi Muhammad berkata telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Jadi Rasulullah ketika baca Al-Qur'an ini Halo, DMC. Pak Blessing bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bagus Pak, Bapak dengan nyanyi aja suara Bapak bagus. Tuhan tolong. Pak DMC. Ku percaya kau Tuhan. Wah, suaranya bagus Pak. Tak benar. Pak Re nggak mau nyanyi jadi saya nyanyi. Pak DMC. Halo Pak DMC. Halo. Halo Pak DMC. Pak DMC. Iya Pak Re, ada yang WA saya juga namanya Taka tuh dari tadi masuk keluar kenapa ya katanya Taka. Siapa Pak? Siapa namanya? Taka Konan. Oh, tadi ada Pak, cuman keluar. Oh, signal kali ya. Gitu. Tadi memang saya lihat ada, cuman dia keluar. Oh, ke signalnya kali. Itu Pak Taka Konan nanti masuk lagi itu. Iya. Pak Amin, dengar ya, saya? Dengar Pak, gitu. Begini Pak, maaf, ini kita harus di-endingkan. Mohon maaf, Bapak ini penonton manusia ya Pak ya. Penonton enggak, tadi semuanya udah tahu. Cuman supaya berbicara kita dapat endingnya, dapat klimaknya ya saya mau bertanya satu lagi ke Pak DMC. Ya, sementara tunggu aja Pak. Sementara nyanyi aja dulu. Sementara Bapak nyanyi dulu. Nabi Isa nggak ada ayatnya di dalam Al-Quran gitu Pak. Jadi kan nanti bisa penonton menilai. Jadi begini, kan ada ayatnya itu bahwa biar saya yang jawab deh. Bahwa tidak boleh, ada. Jangan dijawab Pak. Menyalahin aturan. Enggak menyalahin aturan Pak. Ntar kena lagi Pak. Halo. Ntar kena. Halo. Jangan. Halo. Iya. Silakan. Halo ya. Ya, jadi di ayat surah Jin ayat 1 itu ya. Itu di situ kan dikatakan jadi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafrum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi katakanlah wahai Muhammad ya. Jadi ketika ini mungkin Pak Kece pernah di Mekah itu ada masjid jin ya. Iya, saya sholat dulu. Sholat di masjid jin, saya dapat cahaya di situ 9 warna.
Ya, di Ya. Tanaim itu. Jadi Di Tanaim. Jadi Benar kan di Tanaim? sebenarnya masjid bukan di inilah Masjid Kucing kan? masjid jin, ya daerah bukan ini daerah Pasar Seng dulunya. Dulu orang Iya, nyebut Pasar Pasar Seng. Seng ya. Ya, yang dia masjid, apa dekat Maklah, kuburan Maklah. Oh, Maklah, dekat Maklah. Jadi Baik. surah itu kan dia turunnya ya ketika Rasulullah di tempat itu ya. Kemudian wahya aku telah diwahyukan. Kemudian annahu istama'a, sungguhnya ada yang mendengarkan minal jin ya, annahu istama'a minal jin. Maka golongan jin itu dia mengatakan kepada Muhammad, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguhnya kami telah mendengar ya bacaan Quran yang ajaba, yang menakjubkan, kata orang golongan jin. Dan orang golongan jin ini bahkan gerasa gerusuk saling untuk mendengarkan Rasulullah ketika membaca Quran kan. Maka di situ kan mereka masuk Islam ya. Mereka masuk Islam, bersyahadat. Nah, sekarang pertanyaan terakhir malam ini, kesimpulan. Bentar Pak Kaceh, Sebentar. jangan kesimpulan dulu. Jangan Kesimpulan dulu. dari saya. Ya. Kesimpulan dari saya. Pertanyaan tadi sudah jelas. Orang yang diberi nikmat oleh Allah namanya Isa Al-Masih dan ibunya. Yang kedua, Bani Israel diberi nikmat oleh Allah. Nah, sekarang yang ketiga. Tapi yang terakhir dari saya, yang Bani Israel itu sebenarnya ayatnya belum berhenti. Yang Bani Israel itu kan ayatnya sebenarnya malah itu nggak perlu dibahas lagi karena saya akan memberikan kesimpulan terakhir. Pertanyaan yang terakhir ke Pak DMC. Pak DMC kan percaya Al-Quran ya, pegangan itu firman Tuhan ya. Oke, saya mau bertanya, siapa nama orang yang berasal dari Allah dan kembali kepada Allah? Nah itu, tadi kan nama orang yang diberi nikmat ya Isa dan ibunya, sudah ayatnya jelas. Sekarang orang yang berasal dari Allah kembalinya kepada Allah. Menurut Pak DMC siapa? Itu foto profil saya itu udah jawabannya itu. Mungkin yang bisa mana? Dibesarkan. Apa itu foto profil saya. Coba besarkan itu. Coba besarkan. Di layout. Apa bunyinya itu? Coba bacakan. Aku dan Anda dan Isa Al-Masih adalah firman yang jadi manusia. Ruhku, ruhmu, dan ruh Isa Al-Masih adalah dari Allah Ta'ala. Itu saya bisa tunjukkan semua dalilnya. Di mana coba? Di surat apa? Ya, kalau yang manusia itu ya innama arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun ya. Jadi artinya bahwa bukan itu. Sekarang gini, tolong bacakan Al Imran 45 dan 55. Ya. Nah, ini agar penonton ini sekarang dapat ilmu gitu. Ya. Dan sekalian Pak coba buka aja juga ya Al Imran. Ini biar saya kupas juga. Coba ya Al Imran 45. Coba ini yang buka. menurut saya bahwa orang yang juga berasal kalau kembali kepada Allah. Ya, coba buka ayatnya. Sambil saya akan buka juga Yohanes ayat 1 pasal 1 ayat 1 yang berbahasa Arab ya, Injil Muqaddasah supaya jelas ya. Coba buka ayatnya itu. Bisa dibuka, Pak Yusuf? Ya, jangan nggak bisa di-compare. Bahasa Islam aja. Injil nggak bisa di-compare dengan Al-Quran, nggak bisa. Siapa yang lanjut ini? Ya. Nanti dulu sedang mencari ayat. Oke, buka ayatnya itu. Surat 3, Al Imran ayat 45 dan 55.
Halo, ya. Belum kebuka ya? Iya, dibaca aja itu, baca aja. Ya, dia biar sangat jelas dia. Jadi itu kan melihat di dan 55 atau Suaranya putus-putus. Ini sinyal kita di sini kurangin di Gus. Surah 3 Al Imran ayat 45 atau 55 aja langsung. 55 ya? Iya, 55. Surah 3 ayat 55. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, jadikanku. Pak DMC, jangan lupa nanti ya, yang bagaimana cara memfirmankan kepada jin dan syahadatnya jin. Nggak tahu saya itu, Pak. Saya nggak tahu. Yang Bapak tanyakan tuh jujur saya nggak ada yang tahu tuh. Oh, ya udah. Soalnya Sudah, Pak Aceh. ada yang titip pesen. 55 ya. Ini yang coba dia gini ya. Original tag-nya itu coba dinampain. Jadi artinya ini Arabnya, bukan artinya salah. Iya, Arabnya. Jadi coba Arabnya. Nanti biar kita perluas bahwa sebenarnya itu seperti ini. Coba ya Arabnya itu. Nah, itu dia. Arabnya. Jadi qallallahu ya Isa ini mutawafika wa rafi'uka illa wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma illa ya marji'ukum fa akum bainakum bima kuntum bihi tahtalifun. Jadi jelas di sini jawabannya ya. Orang yang kembalinya kepada Allah adalah Isa dan pengikutnya, bukan Muhammad dan pengikutnya. Jelas ya. Ini kata Quran. Iya. Sebenarnya yang sesuai dengan profil saya itu bukan yang ini ayatnya, Pak. Ya lebih benar. Ini sebenarnya ya nyambung juga. Yang mana? Ini lebih relevan kan dengan pertanyaan saya. Kan tadi pertanyaan saya begini. Siapakah orang yang berasal dari Allah kembalinya kepada Allah? Nah, berasal dari Allahnya yaitu di surat 45-nya, di ayat 45-nya. Begitu. Jadi ini kan yang Bapak tanyakan yang kembali kepada Allah dan yang datang dari Allah kembali dari Allah, bukan yang ini. Coba yang ini kan ya semuanya subhanallah kalau tentang jadi jelas namanya Isa Al-Masih gitu juga kan yang kembali kepada Allah. Makanya coba yang ayat bukan ini pengikut Muhammad. Nah, ini yang penting oleh Pak DMC ini dipertimbangkan. Ini Quran loh, firman Tuhan. Dan ini juga yang membuat saya kuat di dalam kemurtadan. Pengikut Isa pasti kembalinya kepada Allah, bukan ke neraka. Gitu. Ini Pak, saya dan semua umat Islam itu pengikut Isa Al-Masih. Pengikut Isa Al-Masih. Semua umat Islam itu pengikut Isa Al-Masih. Sekarang kita tanya, Isa Al-Masih mengajarkan apa? Mentauhidkan Allah. Mengajarkan kasih. Mentauhidkan. Isa Al-Masih itu mengajarkan kasih, bukan mengajarkan agama. Ya. Satu bini. Ya. Boleh ditunjukkan ayat yang Yesus menyuruh satu bini ada nggak? Oh, super banyak Yesus Pak. ya? Banyak. Enggak, ya Bapak, ya coba tunjukkanlah. Artinya gini, bukan gini ya. Jadi kalau kita rujuk apa-apa yang diajarkan Yesus, umat Islam itu menjalankan semua. Ya. Berpuasa, kami berpuasa. Ya.
Nah, kemudian kalau misalnya Sebentar. sholat masih Bentar, perbedaan pendapat. bentar, saya mau bantah Pak gitu. Bapak mengimani Nabi Isa, oke, tapi mohon maaf, jangan membahas tentang Yesus dengan Bapak bilang mengimani Yesus gitu. Kalau Bapak dengar ya, gitu. Karena saya sebagai orang Kristen yang menuhankan Yesus, saya menolak perkataan Bapak. Karena Yesus menyuruh menjadikan semua bangsa murid Yesus. Apakah Bapak menjadikan semua bangsa murid Yesus atau menjadi pengikut Nabi Anda? Nggak bisa Pak gitu. Yesus mengatakan kalau 1, 2, 3 orang berdoa menyebut namaku maka aku akan hadir. Doa harus nyebut nama Yesus Pak. Apakah Bapak berdoa menyebut nama Yesus atau Bapak malah seperti ya tiada Tuhan selain Allah, Bapak lanjutin lagi. Bapak tidak melaksanakan perintah Yesus. Enggak, Bapak tidak melaksanakan perintah Yesus. Gitu. Jadi kalau mohon maaf, itu iman kami jangan dibawa-bawa. Ya, menarik nih Pak Amin ya. Menarik ya. Coba saya pun sambil belajar juga ya kan mendapat pengetahuan. Bisa nggak tunjukkan ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan ke seluruh bangsa itu. Coba kita buka ayatnya itu. Jadikan semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 19 ya. Matius 8 ayat 24 ada, 24 14. 24 14. Ya, coba Matius 28. Coba Bapak dibuka buka aja. Bapak buka lah. Saya nggak punya Alkitab. Saya nggak punya Alkitab. Coba di share screen mungkin. 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah Bapak membaptis Pak atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau Bapak malah menyuruh orang syahadat, menyebut 2 kalimat syahadat? Kalau Bapak menyuruh orang untuk melakukan kalimat 2 syahadat, Bapak bukan murid Yesus, Bapak bukan mengimani Yesus, mohon maaf gitu. Gitu. Silakan Bapak mengimani Nabi Isa Anda, tapi kalau tentang Yesus saya berhak untuk menjawab. Ya, Yesus itu dia ada Tuhan yang kenapa? Dia mengabdi doa kepada siapa? Sekarang sudah jelas ya Pak ya. Enggak, sekarang saya sudah jelas ya Pak ya. Jadi jangan membawa Yesus, Bapak bilang mengimani Yesus, pasti saya tolak Pak. Gitu. Ya. Terus kedua ya Pak, bentar dulu gitu. Apakah Bapak meyakini Yesus itu Islam? Ini pasti juga akan saya tolak Pak, gitu. Saya akan menolak, gitu. Kalau tentang Nabi Isa Anda, silakan Nabi Isa Anda, gitu. Tapi kalau Bapak membawa Yesus ke dalam Islam, pasti saya bantah Pak. Saya kan sebagai umat Islam meyakini Al-Quran ya. Kalau Al-Quran berbicara tentang Isa Al-Masih, ya. Contoh di Al-Quran surah Ali Imran ayat 52, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Jadi di ayat itu jelas ya, Yesus dan murid-muridnya itu muslim. Tetapi ini kan di versi Quran. Sebagaimana saya orang Islam meyakini Al-Quran, ya saya di ayat ini disebutkan, maka saya mengikuti apa yang disebutkan Quran karena saya orang Islam. Iya, karena Bapak orang Islam, tapi Bapak jangan membawa Yesus karena di Al-Quran itu tidak pernah ada perkataan Yesus. Saya kan mengatakan Isa Al-Masih. Tadi Bapak ada menyebut kata Yesus Pak gitu, makanya langsung saya bantah gitu. Terus kedua Pak, di dalam Islam saya mau nanya, apakah Isa punya murid Pak? Punya murid. Bawakan ayat Pak. Di dalam Islam, Bapak berbohong. Di dalam Islam, hawariyin Pak, sahabat Pak. Kalau di dalam kekristenan di Matius 10 ayat 2 Pak, inilah nama ke-12 rasul itu. Yesus mengutus rasul Pak. Murid-murid 12 murid itu rasul Pak. Kalau dalam Islam Anda, tunggu bentar. Kalau dalam Islam Anda, yang bisa mengutus rasul itu adalah Allah, Pak.
Tapi di dalam iman kekristenan di Alkitab itu jelas Pak, Yesus yang menentukan terasul Pak, gitu. Kalau Bapak membawa Isa itu Yesus, berarti Bapak harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengutus 12 rasul. Paham ya Pak ya? Jadi kalau Pak Amin tenang aja, nggak usah ngotot-ngototan ya. Jadi Kagak, memang nada saya Ali bicara Imran, begini kok. ya gantian kita ngomong ya. Jadi di Ali Imran ayat 52 itu jelas ya. Jadi Hawariyun itu adalah murid-muridnya. Murid-muridnya ya. Nah, maka dikatakan oleh Nabi Isa, qala man ansori ilallah. Siapa yang mau menjadi penolong agama Allah? Maka murid-muridnya mengatakan, nahnu ansorullah. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Amanna billah. Kami beriman dengan Allah. Washhad bi anna muslimun. Dan saksikanlah oleh kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi muslim itu sebenarnya orang yang berserah diri. Berserah diri. Totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cek sebentar, Bapak kasihkan ayatnya di mana? Di dalam Al-Qur'an. Ya, Ali Imran 52. Bentar. Ali Imran 52. Ali Imran 5. Surah 3. Surah 3. QS 3. Surah ketiga. QS Ali Imran QS berapa? 3. 3. 3, iya, tadi saya udah tulis Ali Imran. Terus ayatnya? 52. 52. Ku percaya kau Tuhan yang Pak, Bapak tolong buka ya yang tadi Bapak buka di tafsirweb.com. Saya buka di tafsirweb.com. Para hawariyin tuh buka tutup kurung, sahabat-sahabat setia, bukan murid Pak. Saya membaca Al-Quran Bapak. Sekarang tidak saya ada tanya. di, Sekarang bentar dulu. Sekarang tidak saya tanya ada ya. di dalam Al-Quran hawariyin itu dibilang murid, tapi sahabat-sahabat Bapak. Iya. Jadi gini Pak ya. Kalau Bapak bilang dia sahabat ya. Jadi sahabat Rasulullah juga murid-muridnya disebut sahabat juga, sahabat Rasulullah. Sekarang saya mau tanya logika Bapak lah ya. Itu di situ Hawariyun kata Bapak sahabat Yesus. Apakah dia setara dengan Yesus? Pak, saya nggak pernah bilang sahabat Yesus Pak. Ini adalah saya nggak bilang sahabat Yesus Pak. Iya. Di QS 352 itu sahabat itu, Isa Al-Masih. Iya. Sahabatnya itu dia mengambil pengajaran nggak dari Yesus? Saya maaf ya, saya bukan nyebut Yesus ya. Ayat itu tentang Isa. Sekarang Bapak gini aja, saya mintakan satu ayat saja. Nabi Isa Al-Masih di dalam Al-Quran ada menyebut murid, gitu saja Pak. Contoh ya, saya bersahabat dengan Pak Yusuf Manubulu di sini, oke? Tapi saya bukan murid Pak Yusuf Manubulu. Beda Pak. Beda lagi kalau jika saya mengikuti pelajaran Pak Yusuf Manubulu. Saya adalah muridnya beliau. Tapi belum tentu saya sahabatnya beliau. Beda Pak. Sekarang tinggal bawakan saja, ya kan? Ayat yang betul-betul mengatakan bahwa ada 12 murid Yesus, murid Isa Al-Masih, gitu. Iya, oke. Bapak harus bertanya, saya bertanya tuh Bapak nggak, ini kayaknya nggak siap saya mau tanya. Sekarang gini, kan pernyataan Bapak tentang sahabat setia kan? Sahabat setia kan? Sekarang sahabat setia itu, apakah sahabat hanya ngopi-ngopi aja? Ataukah sahabat yang ngambil pengajaran dari Yesus? Atau Yesus mengambil pengajaran dari sahabatnya itu? Nah, yang mana di antara tiga ini? Atau hanya untuk kawan-kawan konco-konco aja, hanya kawan-kawan ngopi-ngopi aja? Ya, apakah dia juga ngambil pengajaran dari Yesus, atau Yesus malah mengambil pengajaran dari sahabat-sahabatnya ini? Ya, apa itu? Gimana? Oke, saya jawab ya Pak ya. Tadi saya sudah menerangkan tentang Pak Yusuf Manubulu. Oke, sekarang saya menerangkan lagi ya. Kalau
Bapak diam dulu, Bapak diam dulu. Bapak nggak usah Giliran saya kemana-mana. menerangkan. Bapak diam dulu. Saya nggak kemana-mana. Saya akan menjawab. Sebelum saya menjawab aja, Bapak sudah Pak, mau potong-potong, sudah bilang Bapak jangan kemana-mana. Nah, saya belum menjawab. Bentar dulu, saya belum menjawab. Bapak udah bilang Bapak jangan kemana-mana. Orang saya belum menjawab kok Bapak bilang Bapak jangan kemana-mana. Sorry kalau salah. Ya. Oke, sorry. Oh, udah jawab. Ini mana? Saya pun dapat ilmu dari Bapak kalau Bapak jawab ya. Oke. Baik, jangan dipotong ya. Jawab. Saya bersahabat dengan Samuel. Apa yang dia kasih tahu saya tentang Alkitab yang saya tidak pernah tahu, ya kan? Saya bisa dapat pelajaran dari Samuel. Tetapi, apakah saya muridnya Samuel? Enggak, Pak. Tetap sahabat, Pak. Gitu. Iya. Apakah Yesus berarti mengambil pelajaran? Entah dulu. Tadi Bapak berbicara, saya diam. Sekarang Bapak diam dulu. Saya berbicara, jangan dipotong, gitu. Oke? Jadi, tadi Bapak juga bilang, apakah Yesus mengambil pelajaran dari para sahabat? Itu kan terbalik, Bapak. Gitu. Bapak kan terbalik. Di dalam kekristenan, 12 murid itu adalah 12 rasul, Pak. Itu jelas, Pak. Tetapi di dalam Al-Quran, Isa mempunyai hawariyin dan tidak dituliskan berapa jumlahnya, Pak. Sahabat-sahabat Nabi Isa. Nggak ada ditulis itu adalah murid, Pak. Hawariyin, sahabat, Pak. Oh, berarti Yesus dengan Hawariyun itu berarti analoginya seperti Bapak dengan Pak Samuel tadi ya. Jadi saya dapat kesimpulannya. Seperti itu jadi ya. Seperti yang Bapak sama Pak Samuel itu ya. Kayak gitu ya kesimpulan antara Yesus dengan Hawariyun itu ya. Intinya Yesus tuh bukan Isa gitu aja Pak, udah selesai. Oh, sorry, saya nyebut ayat itu Isa ya. Jadi kayak gitu Pak Blessing. Jadi kesimpulannya seperti analogi Bapak ya. Jadi kan saya bisa tahu juga. Kayak gitu ya. Oh. Makanya kalau jadi Bapak artinya bilang mereka setara ya. Murid, setara. Kalau Bapak bilang Isa Pak, mempunyai saya murid, izin pamit ya. Saya izin pamit. Sebentar. Udah Pak DMC. Enggak bisa lagi Pak. Saya, udah enggak, malam sebentar kali. Pak. Enggak.